Sahabat konservasi, hari ini hari Jumat tanggal 9 September 2022. Di sini ada shelter yang sudah dibangun sebelum 2014 ya. Karena saya pindah ke sini 2014 sehingga kurang mengetahui tahun pembuatannya. Shelter ini masih utuh sayangnya. Artinya upaya untuk mengusai atau mengambil barang negara ini tidak ada. Terima kasih masyarakat Padira Tanah, masih utuh. Kemudian ada penangkar burung yang sudah dibiarkan sejak tahun 2017. Tidak lagi ada pemeliharaan karena tidak ada burung yang bisa kami lakukan penangkaran. Ini masih utuh, masih bagus. Pernah kita jalan tahun lalu kok. Ya, kita menemukan sebuah pilar. Ini pilar batas Taman Nasional dengan masyarakat. Jadi yang lahan Pak Kristo berdiri ini merupakan lahan milik. Nah, kemudian di sebelahnya dari layar ini, ya sebelah kiri ya, ini merupakan Taman Nasional. Terima kasih masyarakat Desa Padira Tanah. Lihat, kita menemukan tadi shelter dan tangkaran burung masih utuh. Demikian pula dengan pilar masih terjaga dengan baik. Artinya apa? Bahwa masyarakat di daerah penyangga ini peduli dan sadar terhadap keutuhan kawasan. Barang negara masih tetap terjaga dengan baik. Nah, ini salah satu pohon dari Papua. Papua di mana, Pak? Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak. Kalau Biak Karang Panas. Oh, Batu gitu. Karang. Ini salah satu masyarakat Papua yang berada di Sumba. Nah, beliau sangat konsen terhadap konservasi di sini ya, sehingga perlu dukungan sepenuhnya kepada Pace Matias. Pengen pindah juga. Pengen pindah? Aduh, saya kira sudah betah di Pulau Sumba nih. Ya, gitulah, dimana tempat kelahiran itu pasti kerinduannya cukup tinggi ya. Jadi Ya. semua manusia normal kalau ingin kembali ke kampung halaman. Kita doakan semoga apa yang menjadi impiannya bisa terwujud dalam waktu dekat. Amin. Amin. Kita memasuki hutan sebenarnya. Di sini karena di daerah ketinggian sehingga pohon-pohonnya lebih banyak didominasi oleh berdiameter 15-20. Walaupun ada sebagian yang cukup besar. Tetap kita berusaha untuk mendaki. Nah, itu Pak Kristo di sana yang sudah lelah, letih, lesu. Termasuk saya juga. Memang kelelahan itu terjadi, normal sebagai manusia. Karena kita mendaki di siang bolong. Beruntung karena cuacanya di Nanggaliru ini cukup bersahabat hari ini. Dengan pukul 11.43 kita mencapai bukit ini. Ini di sekitarnya. Lokasi ini kejadian kebakaran terakhir 2019. Dan kita juga mencapai bukit karena pemadaman dari titik awal sampai dengan ketinggian tertentu. Nah, ini ibarat kita datang untuk napak tilas di daerah kebakaran yang kami sebut dengan Bukit 73. Bukan ya, Bukit 70 ya. Bukit 70. Itu salah satu rekan yang juga melakukan pemadaman tahun 2019. Ya,
Saat itu masih bersama dengan mantan Kepala Balai TN Matalawa, Pak Memen. Semoga Pak Memen menonton video ini dan bisa mengenang kembali tahun 2019 yang cukup hebat kebakaran saat itu. Hampir seluruh blok hutan di Padiratana terbakar. Dan saat itu tidak ada pihak lain maupun dari masyarakat desa yang membantu pemadaman. Kami seluruh petugas Taman Nasional, baik dari seksi maupun dari balai, lakukan pemadaman kurang lebih 2 minggu di sini. Sampai menginap di dalam hutan. Itulah memori tahun 2019. Kami telah berkeliling di wilayah blok hutan Padiratana yang sebelumnya potensi HHBK itu nampak di bawah, yaitu kebanyakan anakan tanaman kopi. Namun setelah kita mendaki lebih jauh, di sini untuk potensi HHBK sangat jarang ya. Walaupun ditemukan beberapa titik, ada gaharu, ada pinang, namun tidak menjamin untuk kemitraan konservasi. Nah, sehingga di tempat ini kita akan berpindah lagi ke tempat yang lain, karena setelah kami lihat kondisi bahwa ini sejak kebakaran 2019 sampai dengan saat ini kemungkinan besar masyarakat tidak lagi menggunakan lahan ini untuk tempat lintasan, karena sepanjang jalur kita melihat ada terhalang oleh taika bala atau sejenis tanaman invasif yang ada di dalam lokasi ini, dan itu bukan merupakan jalur baru. Nah, sehingga kita bisa pastikan bahwa di blok hutan Padiratana ini aman, dan bukti-buktinya sudah kita lihat tadi, yaitu shelter, terus penangkar maupun pal batas masih utuh, bukti bahwa peran serta masyarakat cukup tinggi terhadap keutuhan kawasan. Demikian akan kami lanjutkan lagi perjalanan ke blok hutan yang lain. Beliau sedang membuat alat jolok yang efektif dengan menggunakan bambu dan sebilah parang. Nah, parangnya diikat di bambu, di batang bambu itu. Kemudian tujuannya mau mengambil ini nih. Ya. Oh, berhasil ternyata ya. Ya, beliau cukup gembira karena keberhasilan ini. Oh, kena ya terus. Oke, berhasil. Saya bilang tadi daerah sawah irigasi, sumber airnya di bawah sana. Air situ kan di kawasan. Oh, di atas kawasan. Ini kan dia punya tampungan toh, Hmm. yang ada mata air. Ini juga mata air Pilar, toh. yang di situ. Pilar mana? Situ tuh. Oh, di situ ya, di pohon itu. Hanya ya. Banyak sekali sayur selada ya. Tapi masih sangat muda ya. Bagus untuk pakai tumis-tumis nih. Ambil.
melanjutkan perjalanan berikut memasuki hutan Langgalero dan sebagian kecil zona religi, karena di daerah ini merupakan lintasan jalan menuju ke tempat Hamayang. Itu teman-teman, mau memasuki hutan Langgalero. Bawa orang. Mbak orang angkat. Kita menelusuri blok ini, jalannya sudah terbuka karena tanggal 31 Juli 2022 atau setiap tanggal 31 Juli selalu diadakan kegiatan Hamayang di tempat ini oleh masyarakat beraliran Merapu, dan ritual-ritual terjadi di dalam kawasan, sehingga walaupun hutan ini tertutup tapi jalur menuju ke lokasi Hamayang itu tetap terbuka. Karena itu nanti di bulan Oktober lagi akan ada kegiatan Hamayang untuk meminta hujan. Kalau 31 kemarin itu adalah pengucapan syukur karena hasil panen. Kedengaran suara kendaraan karena jaraknya cukup dekat dengan jalan lintas ya, sehingga setiap lalu lintas kendaraan pasti kedengaran di sini. Ini tonggakan jenis Mara sebesar ini ya. Kalau diperkirakan sekitar 250 diameternya, 250 cm. Nah, ini batangnya yang patah akibat angin. Marah kok? Jenis Mara. Ini tingginya sekitar 20 sampai 25 30 ada. meter. 30. Cukup besar. Nah, ini biasanya tempat berkumpul massa yang dari Kambatawundut. Mereka akan melakukan upacara sebentar di pohon hitam itu. Kemudian nanti akan meneruskan perjalanan ke arah sini, mendaki ya. Mendaki ke atas, kita akan menuju ke lokasinya. Mencapai puncaknya di lokasi Hamayang yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan yang beragama kepercayaan atau Merapu. Ini lokasinya. Lokasinya di sini, dan kita lihat agak sedikit berbeda ya, karena ini seperti ada penataan berupa tumpukan batu-batu seperti ini, dan terbuka. Nah, kita coba tanya langsung kepada narasumber utama, yaitu ratunya. Ratu adalah seorang pemimpin, salah satu pemimpin, bukan seorang.
salah satu pemimpin Merapu yang bisa diberikan kepercayaan untuk melakukan ritual-ritual. Oke, Bapak Mila silakan. Ini seperti apa di lokasi ini? Diceritakan apa? Ini ritual kayu ini, kalau sudah habis panen, datang sembahyang di sini untuk kasih dingin kepala padi. Jadi ini nama lokalnya Andu, nama Sumban, Andu. Ini tempat kasih dingin kepala padi. Ini Andung dia nama. Terus kalau yang ini yang rata ini apa? Ini kubur kepercayaan. Ini tidak tahu ada dulu ini atau ada mayat ini, kita tidak ini. Batu kubur menandakan bahwa ini arwahnya yang ini untuk panggil. Tapi tidak dikenal siapa ini, tidak dikenal. Dikenal. Terus kemudian tumpukan batu ini untuk apa? Ini untuk batas sembahyang ini. Jadi kecuali rata saja yang naik di sini. Yang pemimpinnya untuk ini. Jadi ini sakral ya? Ya. Artinya hanya ratu-ratu saja yang boleh naik di atas, tapi pengikutnya di luar ya? Ya. Kalau yang ini apa juga? Ini tumpukan ini maksudnya apa? Ini juga tempat marga tiap-tiap rumah itu duduk di sini rata. Oh, tempat marganya. Rata. Ini kalau di sini umat Kerampau punya sini yang sembahyang di sini. Di sini umat rata. Beda Umar Ratu dan Umar Karbau apa? Bedanya kan dia sama-sama punya pemimpin. Oh gitu. Ya. Tapi ini ada yang lebih tinggi ini maksudnya apa? Ini kubur, ini untuk tempat potong hewan di sini. Oh, tempat potong hewan. Ini untuk ikan babi apa semua di sini. Jadi 1 tahun ini 1 kali ya? Satu kali, dua kali, musim hujan dan akhir kemarin. Oktober nanti waktu mau kerja sawah sudah. Oh gitu. Jadi tumpukan-tumpukan batu ini merupakan tempatnya marga-marga yang mengikuti kegiatan ritual. Terus Pak Min, itu ada sana yang tumpukan paling tinggi itu apa tuh? Cuman yang ini tempat bakar ada kayu tumpukan itu untuk bakar-bakar ini. Babi, kalau potong bakar babi. Oh gitu, babinya potong situ. Ayam. Terus untuk melihat babinya di mana tuh? Dia, Lihat dia punya hatinya. kalau lihat dia punya hati di sini sudah di sini baru ini. Oh gitu, ke situ ya, ke situ ya. Ya itulah cerita ritual kepercayaan Merapu yang bisa kita capai di lokasi ini. Kalau lokasi ini namanya apa? Matawang. Matawang. Mata uang, nah, mata uang. Tempat sembahyang. Habis bakar dan tutup kembali yang batu. Jadi sahabat konservasi, kalau mencapai lokasi ini kurang lebih 1 jam. Jalannya cukup mulus bagi pejalan kaki biasa, dan fisiknya harus kuat karena ada daerah mendaki dan cukup berkelok-kelok. Tapi bagi orang yang sudah biasa melakukan kegiatan wisata, ya ini jalannya cukup membantu untuk bisa mencapai daerah ini. Kalau Bapak dari Ratu apa? Kita Lukutana kita. Itu artinya? Artinya kita ini sembahyang untuk tanah air itu kita. Oh, ya, bagian tanah dan air. Tapi kalau di sini tidak ada peran, Tidak ada. hanya pengikut saja. Kita punya kampung di Melitawang sana. Itu di mana tuh? Di Melitawang yang pas ini Perbatasan itu? Gunung Bukit apa sih itu? Yang itu sana. Di Kangeli, Di Makamegi sana. Makaminggit. Oh, di sana. Oke, jadi Ratu itu ada dibagi tugas masing-masing ya. Ada yang bagian tanah air, ada yang bagian
hewan ya, apa? Ya. Bahkan ada yang sampai bagian kilat. Ya apa ya? Hujan kilat. Hujan dan kilat ya. Ya. Jadi sudah dibagi tugas masing-masing. Nanti kalau ada kendala sesuatu, nah nanti orang lokal biasanya tahu kira atau mana yang mereka harus hubungi. Ya, selepas istirahat kita akan melanjutkan perjalanan pulang. Ini merupakan puncaknya kegiatan patroli. Kita kembalilah untuk beristirahat setelah selesai melaksanakan tugas. Oke, salam konservasi. Nah, inilah bagian akhir dari perjalanan patroli kami. Dari pagi hingga sore. Sekarang sudah menunjukkan pukul 16.38. Lumayan ya perjalanan ini. Dari tadi pagi hingga sore hari. Di sini juga merupakan daerah bird watching yang terkenal di TN Watarawa. Karena sepanjang jalur ini, jalan ini, ketersediaan jenis burung terdata ada 72 jenis burung yang ada di sini. Kalau yang endemiknya sekitar 10 endemik dari 13 endemik pernah terdokumentasi di sini. Sehingga kalau sahabat konservasi punya keinginan untuk melakukan kegiatan bird watching, tempat yang paling mudah dijangkau, mudah untuk melakukan pengamatan, dan mudah segalanya, inilah Nanggaliru. Silakan di searching di internet, maka Anda akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan Nanggaliru itu sendiri.